Nah, kembali lagi. Ini part 2-nya ya, sambungan dari Neon Box kemarin. Ini kita mau infokan gimana cara produksi huruf timbul yang benar dan baik dan benar di GAP ini. Ya, kita langsung kasih tahu. Di situ ada manajer kita, Pak Ferry. Ya, Pak Ferry bisa tolong sebentar. Nah, ini namanya Pak Ferry. Pak Ferry manajer kita untuk produksi, semuanya dikawal sama Pak Ferry, mulai dari produksi sampai QC ya Pak Ferry. Ya, Pak Ferry ya. Oke. Sampai finishing habis ya kita. Nah, Pak Ferry, kita penasaran nih. Kita pengen kasih tahu teman-teman kalau misalkan produksi huruf timbul yang benar kayak gimana sih, Fer? Oh, oke. Buat proses awal. Ya. Contoh ini ya. Kita ada contoh buat pembuatan butter jam. Nah, ini butter jam kita awal mula kita laser. Kita pembuatannya nggak manual ya. Kita laser karena biar hasilnya lebih rapi. Berarti ini untuk sisi depannya ini yang di laser ya, Fer ya? Ya, ini sisi depan buat laser. Ini soalnya kita buat pembuatan buat backlight. Backlight. Buat pengerjaannya kita bukan sistem las ya, cuman kita sistemnya patri. Sistemnya patri ya. Jadi patri itu untuk yang kayak gini ya? Ya, apa itu patri? Yaitu sistem solder. Kita pakai timah sama perapian paling kita pakainya. Kita pakai sistem manual, bukan sistem listrik ya. Sistem manual ya. Jadi yang kita laser itu hanya mukanya, terus kemudian listnya ini kita patri manual ya? Ya, kita patri manual. Tapi hasilnya tetap rapi ya, tetap rapi nanti kita lihat seperti ini. Jadi tergantung cara produksinya gimana. Kalau produksinya benar, hasilnya pasti rapi. Ya, betul. Oke. Terus kemudian kalau sudah di laser, terus kemudian proses patri, terus kemudian masuk proses apa lagi, Fer? Selesai itu kita proses pengamplasan, kemudian kita proses pengecatan. Pengecatan. Ya. Pengecatannya di mana, Fer? Coba kita kasih lihat. Ayo. Coba kita lihat proses pengecatan. Jadi produksi di sini kita ngecatnya di belakang. Ini buat proses pengecatan. Nah, ini ya. Jadi ini tempat ngecat kita. Ini catnya pakai cat apa, Fer? Kita pakai cat yang kelas atas dah. Itu pakai yang Nipe 2000. Nipe 2000. Ya, Nipe itu 2000. buat outdoor dia, interior mobil. Oh buat eksterior mobil. Ya, eksterior mobil. Ya, buat body mobil ya. Jadi buat outdoor, tahan cuaca udah pasti oke lah. Ya, buat tahan panas juga udah oke. Dia nggak bakal retak ya. Betul. Jadi ini bukan cat abal-abal, kita pakai catnya yang cat bagus, Duko. Terus berarti tadi kan sudah masuk proses penempulan, terus kemudian masuk ke proses pengecetan ya, Fer? Ya, betul. Nah, proses pengecetan ini butuh berapa hari, Fer? Karena kan kita perlu ngejelasin juga, karena kan cat Duko ini nggak cepat kering ya, teman-teman. Butuh berapa hari, Fer? Buat proses pengecetan kita tergantung cuaca. Cuacanya bagus ya setahun hari kelar. Oke. Cuacanya bagus, cuman kalau cuacanya emang buruk ya paling 2 hari. Berarti untuk butuh 1 sampai 2 hari. Jadi kalau misalkan proses signage-nya sudah masuk proses pengecetan, kita butuh paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari untuk benar-benar kering ya, Fer ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau misalkan kering dia akan rata, bagus dan hasilnya maksimal. Jadi cat itu lebih melekat. Ya. Ya, terus kemudian kalau sudah masuk proses pengecetan, langkah selanjutnya apa, Fer? Ini sih sebenarnya tergantung pembuatannya. Kalau pembuatannya dia pakai lampu ya kita tinggal finishing lampu. Finishing lampu. Cuman prosesnya yang pembuatan huruf timbul Galvanilto itu udah finishing, udah termasuk cat, itu udah finishing habis dia. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dia ada lampu, kita proses selanjutnya pakai lampu ya. Ya, betul. Lampu yang kita pakai itu masih apa sih ya, Fer? Yang kita pakai? Yang kita jenis pakai kita itu lampu Samsung Korea. Samsung Korea. Ya. Oke, mana nih lampunya nih? Wah, ini dia nih, An dapat aja nih, An. Nah, ini yang kita pakai itu kualitas nomor 1 buat di dunia perteching. Oke. Jadi untuk buat teman-teman tahu, ini pakai 3 mata Samsung asli ya. Ya. Jadi bukan KW ini. Kalau misalkan kalian cari itu banyak yang ngakunya Samsung tapi kualitasnya bukan. Tapi kalau ini kualitas asli benar-benar Samsung karena nyalanya benar-benar putih dan benar-benar terang. Dan soal durabilitas itu oke banget karena mereka berani kasih kita garansi 1 tahun. Ya, betul. Ya. Jadi selama itu kita nggak usah pusing soal gimana sih lampu mati segala macam. Lihat di lapangan, kadang lampu suka ada yang mati beberapa ya, Fer ya. Beberapa itu yang produk abal-abal ya. Iya. Jadi itu yang ngakunya Samsung, ngakunya original tapi bukan. Jadi sering beberapa huruf ada yang mati, ada yang redup segala macam. Tapi kalau misalnya kita pakai yang original itu udah pasti terangnya rata dan nggak akan ada salah satu lampu yang mati. Ya, dijamin itu. Dijamin. Kita bisa kasih garansi. Oke banget. Ya. Terus kemudian step selanjutnya apa, Fer? Misalkan selesai pemasangan lampu. Paling langsung perakitan. Langsung perakitan. Ya, langsung perakitan. Kalau kita ada bidang ya kita langsung rakit di bidang. Kalau
perakitnya di lokasi, kita langsung ke lokasi. Oke, nah maksudnya bidang ini adalah background. Jadi kadang ada huruf dengan background ACP, contoh mungkin gambar seperti ini. Nah, itu kita rakit lagi ke bidang, jadi pada saat di lokasi kita tinggal naik saja, tinggal pasang aja. Betul. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti setelah saya pemasangan lampu, kita proses QC ya Ferry? Iya, betul. Setelah proses QC, sudah selesai semua, sudah oke, baru masuk ke divisi pemasangan. Jadi nanti tim pemasangan yang bakalan eksekusi di lapangan. Ya? Iya. Gitu aja Fer, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Cukup ya? Ya. Oke, thank you Pak Ferry, silakan dilanjut lagi. Sama-sama. Oke, nah jadi kita udah kasih tahu ya teman-teman, semoga tipsnya bermanfaat. Jadi biar teman-teman tahu juga pemasangan kita dari mulai produksi itu seperti apa sih, timnya apa aja sih yang kita punya gitu. Jadi semua produksi kita pasti ada QC-nya oleh Pak Manajer kita Pak Ferry. Jadi kalau misalkan masih ada yang kualitas kurang-kurang, biasanya kita segera revisi ya An ya. Mau catnya ada yang kurang atau produksi ada yang kurang, biasanya kita langsung ambil tindakan, kita ganti yang baru supaya teman-teman puas ngelihat hasilnya. Ya, mungkin demikian hasil review untuk huruf timbul. Mungkin next berikutnya akan kita infokan lagi untuk tips-tips berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.